救。 Di awal kisah trilogi Raja Wali atau lebih tepatnya pada kisah legenda pendekar pemanah Raja Wali, 5 tokoh besar muncul di Jianghu. satu tokoh pendekar yang telah mendirikan perguruan Quan Zhen, mengumpulkan mereka di Gunung Huasan untuk sebuah sayembara dengan beradu kesaktian atau keahlian kungfu. Barang siapa yang paling unggul dalam ajang pertemuan ini, ia akan mendapatkan sebuah kitab berisi jurus sakti yang telah menggegerkan dunia persilatan. Kitab itu adalah Kitab 9 Bulan. 5 tokoh itu adalah 1. Huang Yaoxi yang bergelar si sesat timur. 2. Ouyang Feng yang bergelar si racun barat. 3. Kaisar Duan dari negeri Dali yang bergelar Kaisar Selatan. 4. Hong Qigong yang bergelar pengemis utara. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah Wang Chong yang bergelar Dewa Pusat. Wang Chong yang adalah sosok yang memiliki inisiatif untuk mengadakan sayembara ini, dan juga pada akhirnya Wang Chong lah yang mendapatkan kitab 9 bulan itu karena ialah yang paling unggul dalam sayembara pertarungan itu. Kita akan sedikit mengulas kelima tokoh ini dengan singkat, untuk sedikit lebih mengenal latar belakang, kemampuan, atau bahkan peristiwa kecil yang ada dalam hidup mereka. Pertama kita akan membahas Huang Yaoxi. Huang Yaoxi adalah tokoh yang paling unik atau eksentrik dibanding keempat tokoh lainnya. Ia tidak pernah mau disibukkan dengan pandangan orang terhadap perilakunya. Ia sangat tidak peduli dengan norma budaya atau adat istiadat yang ada dalam masyarakat, sehingga sewaktu ia mendengar Yang Guo ingin menikahi gurunya sendiri, Huang Yaoxi adalah salah satu tokoh protagonis yang mendukungnya. Di sisi lain, ia justru tidak setuju dengan hubungan cinta antara putrinya yaitu Huang Rong dengan Guo Jing. Keluar dari semua bentuk peristiwa yang meretakkan hubungan Guo Jing dan Huang Yaoxi, latar belakang ketidaksetujuan Huang Yaoxi dikarenakan sifat Guo Jing yang bertolak belakang dengan sifat Huang Yaoxi. Masih banyak kejadian yang menjelaskan sifat Huang Yaoxi yang tidak normal atau tidak umum. Tetapi sungguh pun demikian ia tetap dianggap sebagai tokoh protagonis yang baik. Mungkin karena perilaku dan tindakan-tindakan dalam hidupnya yang selalu tidak wajar itulah yang membuat ia mendapatkan gelar si sesat timur. Dalam kisah trilogi Raja Wali, Huang Yaoxi memiliki putri bernama Huang Rong, tokoh utama wanita di kisah awal trilogi Raja Wali yaitu kisah legenda pendekar Raja Wali. Kesaktian dan tenaga dalamnya nampak dalam berbagai pertarungan dalam kisah pertama ini, sebagai contoh saat ia harus melawan 7 pendekar Jiangnan, 7 pendekar dari Quan Zhen ditambah dengan Guo Jing yang sudah sedikit banyak menguasai jurus 9 bulan dan 18 telapak naga warisan Hong Qigong gurunya. Dengan sebegitu banyak tokoh sakti melawannya ia masih mampu berdiri tanpa terluka, mampu mengimbangi setiap serangan yang ia terima. Bahkan Hong Qigong yang saat itu melihatnya dari jauh, Hong Qigong tahu bahwa Huang Yaoxi tidak ada niat untuk melukai atau membunuh musuh-musuhnya waktu itu. Bisa diartikan bahwa Huang Yaoxi tak hanya mampu mengimbangi dan menahan serangan musuh-musuhnya tetapi ia juga mampu menahan atau mengatur kekuatan dari setiap jurus yang ia keluarkan. Zhou Dage. Ia pun muncul kembali di kisah kembalinya pendekar Raja Wali. Di sini pertarungan Huang Yaoxi tak sebanyak di kisah sebelumnya. Tetapi 2 jurus saktinya muncul dalam kisah ini, yaitu jurus seruling sakti dan jurus sentilan sakti yang diajarkan kepada Yang Guo. Satu hal yang menarik, ia tak pernah meminta siapapun menjadi muridnya. Melihat kecocokan sifatnya dengan Yang Guo, ia menawarkan Yang Guo untuk menjadi muridnya tetapi saat itu Yang Guo menolaknya. Yang Guo menawarkan konsep baru terhadap hubungan mereka. Ia mengajak Huang Yaoxi untuk bersumpah menjadi saudara angkat dengannya. Dan ternyata tak diduga Huang Yaoxi pun menyetujuinya. Pendekar kedua adalah Hong Qigong.
Hong Qigong di serial trilogi Raja Wali muncul sebagai ketua partai pengemis, yang terkenal dengan sebutan pengemis utara, sama seperti Qiao Feng di kisah Demigods and Semi-Devils. Kemampuannya juga tak kalah dibandingkan pendekar besar lain. Dua jurus utama yang ia kuasai adalah tongkat pemukul anjing dan jurus 18 telapak naga. Keduanya adalah jurus turun-temurun yang harus dikuasai oleh ketua partai pengemis. Tetapi uniknya tidak semua jurusnya ia limpahkan kepada ketua partai berikutnya. Kisah singkatnya seperti ini, Hong Qigong sesungguhnya tak ingin memiliki murid tetapi karena kecerdikan Huang Rong dan kerakusan Hong Qigong, ia diperdaya untuk mengangkat Huang Rong dan Guo Jing sebagai muridnya. Lalu kemudian jurus 18 telapak naga ia wariskan kepada Guo Jing, dan tongkat pemukul anjing ia wariskan kepada Huang Rong. Dan ia pun mewariskan tanggung jawab ketua partai pengemis berikutnya kepada Huang Rong dengan hanya mengajarkan tongkat pemukul anjing kepada Huang Rong. Peristiwa ini menjadi sebuah keadaan yang berbeda dibanding peristiwa pewarisan tanggung jawab sebagai ketua partai pengemis yang harusnya mewarisi kedua jurus tersebut. Tetapi mungkin ini terjadi dan tetap dilakukan oleh Hong Qigong, karena kedua orang yang diwariskan ilmu ini adalah sepasang kekasih yang kelak jadi suami istri. Pendekar ketiga adalah Kaisar Duan Xixing. Kaisar Duan adalah keturunan keluarga Duan yang memerintah di kerajaan Dali. Ia menguasai jurus jari yang atau jari matahari yang dianggap cukup dahsyat di era itu. Dunia persilatan mengenalnya dengan nama Kaisar Selatan. Kisahnya yang paling dimunculkan adalah kisah cinta segitiganya dengan bocah tua nakal dan Yinggu. Yinggu adalah selir yang tidak mendapat perhatian yang baik dari Kaisar Duan. Sehingga sewaktu bocah tua nakal atau Lau Wantong dan Wang Chonghiang menemui Kaisar Duan untuk berlatih kungfu, Kaisar Duan semakin tidak menghiraukan keberadaan selirnya tersebut. Saat itu Kaisar Duan sedang berlatih dengan Wang Chonghiang. Lau Wantong yang terkenal dengan istilah bocah tua nakal ini pun mencari-cari perkara yang bisa ia mainkan. Tak sangka ia bertemu dengan Yinggu yang sama-sama dalam suasana gabut. Akhirnya mereka berdua bermain-main hingga melupakan batasannya dan tak disangka mereka pun terjerat dalam permainan asmara yang dari peristiwa ini lahirlah seorang bayi. Singkat cerita, suatu kali bayi Yinggu ini sakit, terkena pukulan tapak besi dari Qiu Qianren dan ia pun memohon kepada Kaisar Duan untuk menyembuhkannya. Tetapi karena didorong dua hal yaitu pertarungan Huasan yang hampir tiba dan rasa kecewanya bahwa bayi itu bukanlah anaknya, Kaisar Duan pun menolak menyembuhkannya. Alhasil dengan air mata mengucur, Yinggu mengambil tusuk konde di rambutnya dan dengan sengaja membunuh bayinya sendiri. Peristiwa ini mengukir dendam di hati Yinggu dan ia pun pergi dari kerajaan Dali. Lalu kemudian ia berusaha berlatih dan merencanakan pembalasan terhadap Kaisar Duan. Sedangkan Kaisar Duan begitu menyesal dan ia pun menanggalkan jabatannya sebagai kaisar dan menjadi seorang biksu dan di kemudian hari orang mengenalnya dengan sebutan Biksu Yideng. Pada akhirnya hubungan mereka bertiga menjadi baik karena bantuan dari Yang Guo di kisah kembalinya pendekar Raja Wali. 没想到你年纪轻轻竟有如此内功，只要你们把那个人请来，晚辈这就去见他。特别想见你，是因姑想你想得紧。杨果，我一直把你当好兄弟。杨过，波头。 Pendekar keempat adalah Wang Chongqiang.
Dibandingkan keempat pendekar lainnya, ia sedikit lebih unggul dan ialah pemenang di pertemuan Huasan pertama. Wang Chong yang adalah pendiri sekte Quan Zhen, ia mati sebelum tokoh-tokoh seperti Guo Jing dan Huang Rong muncul di dunia persilatan. Ialah pencetus pertemuan Huasan yang jadi ajang bergengsi buat seluruh pendekar di Tanah Wulin. Kisah cintanya tidak berakhir baik. Ia memiliki hubungan asmara dengan Lin Chaoying, pendiri sekte kuburan kuno, tetapi karena sebuah keadaan, hubungan mereka tidak bisa diakhiri dengan bahagia. Bahkan dendam Lin Chaoying begitu besar, sehingga setiap murid yang ia angkat harus meludahi gambar Wang Chongyang dan berjanji tidak berhubungan dengan pria. Untuk menghentikan niat buruk racun barat, ia belajar kungfu bersama dengan Kaisar Selatan. Dalam hal ini ada dua versi. Versi pertama, Wang Chongyang lah yang mengajarkan jurus jari matahari kepada Kaisar Selatan, sedangkan versi yang lain sebaliknya. Hal ini bisa saja terjadi, mengingat Jin Yong sendiri beberapa kali harus merevisi karyanya untuk mendapatkan ketersambungan antara satu kisah dengan kisah lainnya. Tapi jika kita melihat kisah demi Gods and Semi-Devils, sepertinya akan lebih baik jika Wang Chongyang lah yang belajar jari matahari dari Kaisar Duan, mengingat jurus ini adalah bagian dari jurus pedang 6 nadi warisan keluarga Duan. Dengan jurus itulah racun barat yang hendak merebut kitab 9 yin mampu dihentikan oleh Wang Chongyang, yang saat itu pura-pura mati untuk memancing racun barat muncul. Pendekar kelima adalah racun barat atau Ouyang Feng. Ouyang Feng adalah satu-satunya tokoh antagonis dari kelima pendekar besar ini. Ouyang Feng jugalah yang menyebabkan kematian salah satu pendekar Quan Zhen saat bertarung dengan Huang Yaoxi. Alhasil Huang Yaoxi lah yang disalahkan atas kematian itu. Bukan hanya itu, ia dan Ouyang Ke, putranya, membunuh ke-6 pendekar Jiangnan di Pulau Bunga Persik, sehingga Guo Jing dan pendekar Ke, salah satu dari 7 pendekar Jiangnan, menjadi dendam terhadap Huang Yaoxi. Ambisinya untuk menjadi pendekar terkuat membuat ia berusaha melakukan segala cara untuk mendapatkan kitab 9 yin. Dan karena itulah ia menjadi gila saat Huang Rong yang cerdik menipunya mempelajari jurus 9 yin palsu rekayasa Huang Rong. Hingga saat menjadi gila ia bertemu dengan Yang Guo dan menganggapnya sebagai putranya Ouyang Ke, yang telah mati. Yang Guo pun menganggapnya sebagai ayah angkat. Beberapa kali Yang Guo menyelamatkan Ouyang Feng dari kejaran Guo Jing dan Huang Rong. Tetapi pada akhirnya Ouyang Feng pun mati di hadapan Yang Guo setelah bertarung mati-matian dengan Hong Qigong. Mereka berdua pun mati dan dikuburkan di satu tempat yang sama. Di akhir episode kembalinya pendekar Raja Wali, dari kelima tokoh di atas hanya tersisa 2 orang yang masih hidup, yaitu 1. Kaisar Duan yang sudah menjadi Biksu Yideng, 2. Huang Yaoxi yang tetap menjadi si sesat timur. Maka diambillah posisi dan gelar dari tokoh baru untuk menduduki posisi terkuat di Tanah Wulin. 1. Huang Yaoxi tetap menjadi si sesat timur. 2. Biksu Yideng bergelar Biksu Selatan. 3. Guo Jing menjadi Ksatria Utara. 4. Lao Wantong menggantikan kakaknya Dewa Pusat menjadi bocah tua nakal pusat. 5. Yang Guo bergelar si Gila Barat. Sampai di sini pembahasan kita tentang kelima tokoh besar Wulin di era pendekar Raja Wali. Detail kisah mereka akan kami ulas di konten-konten kami selanjutnya. Maka like and subscribe channel ini, dari jutaan kisah menarik dan dari setiap kisah Wuxia. Wuxia.